Ya, selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Fendi Menyapa di pagi ini. Menjadi sukacita bisa berbagi hatinya Tuhan bagi setiap kita di pagi ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan tetap semangat bagi mereka yang bekerja malam begitu. Dan bagi mereka yang sebentar lagi akan tidur, selamat tidur yang nyenyak begitulah ya. Selamat pagi buat mereka yang ada di Amerika dan sekitarnya yang lagi bekerja atau lagi berlibur begitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya senang sekali bisa menyapa beberapa dari Anda yang sudah bergabung. Untuk Ibu Esti Sahureka, Tuhan memberkati, dan Ibu Mona Sahetapi, Ibu Wei, dan Ibu Evi Patipluhu, Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, dan Ibu Shalom Ibu Evi dan Ibu Mona, dan Shalom juga untuk Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi, dan Shalom juga untuk Ibu Esti dan Ibu Nona Sahurila. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil di rumah dengan tujuan untuk kita belajar bersama-sama di pagi ini. Ya, coba kita belajar dan kita coba lihat sebentar apa yang menjadi sharing kita di pagi ini. Nah, saya beri judul, Kenalilah Tuhanmu. Nah, kalau Anda ingin cepat menentukan atau menilai sesuatu itu palsu atau tidak, kenalilah yang asli. Ketika Bapak Ibu menguasai yang asli, Anda tidak akan terganggu dengan yang palsu. Atau kualitas 1, kualitas 2 begitu. Nah, justru ketika Bapak Ibu menguasai yang benar, yang asli, pikiran Anda tidak akan terbius atau diracuni dengan hal-hal yang sifatnya palsu. Karena kamu sudah punya yang asli. Nah, hari ini kenapa saya kasih judul, Kenalilah Tuhanmu. Ya. Dengan Anda mengenal Tuhan, Anda akan sadar betul bahwa semua yang datang akan mental, artinya tidak akan berlabuh ke hatimu karena kamu sudah punya yang terbaik, begitu. Nah, saya mulai dengan kata ini. Mengungkapkan si iblis bukan prioritas kita. Saya ulangi, mengungkapkan si iblis bukan prioritas kita. Tetapi kenalilah Tuhan. Nah, dengan mengenal Tuhan, kita tahu cara kerja iblis. Sebab pengenalan akan Tuhan membawa informasi terbaik yang bisa Anda percaya bahwa segala pengetahuan di luar Tuhan itu sia-sia. Nah, itu sebabnya penting untuk saya kasih judul ini, Kenalilah Tuhanmu. Nah, di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, nah, mengungkapkan si iblis bukan prioritas kita. Tetapi kenalilah Tuhan, itu prioritas kita. Saya berharap Bapak Ibu tidak salah menangkap di sini, ya. Nah, kenapa kita harus kenali Tuhan? Nah, saya bisa jawab. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11 tadi, supaya iblis jangan memperoleh keuntungan atas kita.
Ketika Anda mengenal Tuhan, iblis tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atas kita. Kenapa? Karena Anda dan saya telah mengenal yang benar. Pengenalan akan Tuhan membawa kita mengerti bahwa di luar Tuhan tidak ada faedah apa-apa. Alkitab berkata, di luar aku, di luar Yesus, kamu kehilangan identitas, kamu kehilangan masa depan, kamu kehilangan yang terbaik. Nah, kenapa kita harus kenali Tuhan? Kenal Tuhan, mengenal Dia. Sebab kita tahu bahwa dengan kita mengenal Tuhan, dengan sendirinya kita akan tahu apa maksud dari pekerjaan iblis itu. Karena kamu sudah pegang yang benar. Nah, bagaimana Anda bisa mendeteksi bahwa uang itu palsu atau asli? Ya. Dengan cara mengenal yang benar. Mengenal uang benar, uang asli, itu cukup untuk menjelaskan bahwa Anda tidak perlu mempelajari yang palsu. Bisa dimengerti. Nah, mempelajari yang benar menutup pintu yang namanya pembodohan-pembodohan berikut. Ya. Kenalilah Tuhan. Lihat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya apa itu? Maksudnya adalah berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Wow. Efesus pasal 5 ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksud dari ayat ini adalah berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mengenal hati Tuhan, mengenal Tuhan, itu sama halnya dengan Anda menutup semua bentuk pengajaran palsu datang dalam kehidupanmu. Menutup segala bentuk intimidasi dari kekuatan lain datang dalam hidupmu. Kenapa? Karena Anda sudah punya yang benar. Dengar, ketika kamu punya yang benar, yang palsu tidak akan mendapat tempat di hatimu. Gitu. Ketika kamu punya Tuhan, yang lain tidak memiliki tempat di sana. Itu sudah. Gitu. Nah, ingat, kita berperang bukan untuk sebuah kemenangan. No. Kita berperang dari kemenangan. Gitu. Nah, kita berperang bukan untuk kita menang. No, kita berperang dari kemenangan. Kemenangan sudah menjadi bagian kita. Karena Yesus telah menang. Gitu. Nah, dengan kita mengenal Tuhan, itu membuat si jahat atau musuh tahu bahwa saya orang berdosa yang telah dimerdekakan dan dibenarkan. Jadi saya tidak cukup bodoh untuk mempercayai iblis kembali. Dengan Bapak Ibu mengenal Tuhan, kita semakin cerdas. Dan dengar, ketika Anda mengenal Tuhan, otomatis pemisahan itu akan terjadi. Terjadinya di mana? Pada level spiritual. Orang yang kenal Tuhan, orang yang kenal kebenaran, waktu dan kesempatan membuat dia akan terpisah. Kenapa? Karena kebenaran membuat kamu pada level tertinggi. Ingat baik bahwa dosa menodai bangsa, tapi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi waktu kamu punya kebenaran, kamu punya Tuhan, kamu tidak akan tersentuh dengan yang namanya yang palsu-palsu ini. Seharusnya ketika seseorang mengatakan bahwa aku kenal Tuhan, pada saat itu juga dia tidak punya kesempatan, artinya tidak punya space lagi untuk yang palsu datang gitu ya. Nah, oke, lihat ini.
Kebanyakan kita, perhatikan, kebanyakan kita lebih memberi porsi yang lebih dalam mempelajari musuh yang sudah kalah. Ingat. Kebanyakan kita lebih memberi porsi yang lebih dalam mempelajari musuh yang sudah kalah. Tapi porsi untuk pengenalan akan Tuhan kurang. Gitu. Dengar, tidak ada yang salah kalau orang Kristen belajar tahu tentang cara kerja iblis dan melihat dan mempelajari taktik musuh iblis. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, tapi mari kita sama-sama memberi porsi terbaik, porsi yang baik, porsi yang lebih untuk pengenalan akan Tuhan. Begitu. Nah, mari kita lihat di Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan bahwa umatku binasa. Perhatikan kata ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Wow. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku Tuhan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi pengenalan akan Tuhan membuat generasi demi generasi mendapat berkat di dalam anugerah, kebesaran, kedahsyatan, kehebatan, kesembuhan, kebahagiaan, apa saja yang terbaik. Itu sorga manifestasikan dalam kehidupan kita. Karena kita punya yang benar. Kita punya Tuhan. Gitu. Nah, lihat Bapak Ibu, dengar baik-baik. Gini, jangan menghabiskan energi kamu, energi kita dan waktu kita dengan mempelajari musuh yang sudah kalah. Sekali lagi, tidak ada yang salah kalau Anda mempelajari taktik iblis. Tidak ada yang salah. Ya toh? Tapi berilah porsi lebih dalam mengenal Tuhan. Bisa dimengerti. Nah, pelajarilah bagaimana kemenangan yang Yesus raih dalam mengalahkan iblis. Itu yang penting. Bagaimana Tuhan berdiri, bagaimana Yesus mengalahkan musuh. Itu yang kita perlu pelajari. Bukan mempelajari taktik dan cara kerja iblis lebih banyak. Sekali lagi, tidak ada yang salah mempelajari taktik dan cara kerja iblis. Bahkan mempelajari pergerakan iblis. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya mengajarkan Anda untuk memberi porsi yang lebih dalam mengajarkan dan mengalami, mempelajari, menyalami pengenalan akan Tuhan yang lebih. Ya, oke. Nah, umatku binasa. Perhatikan kata ini, umatku binasa. Nah, kata binasa itu diambil dari kata Ibrani yang dalam kata Ibrani itu damah. Nah, damah ini dalam konteks ini punya pengertian yang lain lagi dari Nabi Yeremia. Ini bagus untuk kita belajar. Nah, damah ini menuju kepada kebinasaan. Umat binasa kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Wahyu membukakan hal-hal baru. Tapi ketika manusia tidak mengenal Tuhan, disitulah letak kebinasaan manusia. Nah, oke. Lihat binasa dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Kata binasa. Oke. Kata binasa artinya damah ini yang diambil dari kata Ibrani ini. Saya lihat ini dari sisi yang lain lagi. Yang
dihadirkan oleh Nabi Yeremia. Nah, dalam konteks yang berbeda, kata kerja damah ini digunakan oleh Nabi Yeremia dalam aspirasinya agar air matanya yang menetes tidak berhenti. Nah, perhatikan kata ini. Nah, damah, damah ini digunakan oleh Nabi Yeremia dalam aspirasinya agar air matanya yang menetes tidak berhenti. Itu dalam Hosea pasal 4 ayat 6, damah diterjemahkan binasa. Nah, oke, mari kita lihat ini Bapak. Nah, Yeremia pasal 14 ayat 17 dikatakan begini. Katakanlah perkataan ini kepada mereka, kepada umat Tuhan ya. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Nah, kata Ibrani untuk kata ini, berhenti-berhenti ini, itu diambil dari kata yang sama dengan kata binasa dalam Hosea 4 ayat 6. Yaitu kata dama. Sebab anak darah, putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tidak disembuhkan. Pertanyaannya begini, apa maksud dari nabi ini? Untuk apa dia gunakan kata ini? Dan tujuannya apa? Gitu. Nah, mari kita lihat. Yeremia sekali lagi, Yeremia mengungkapkan kesedihan mendalam atas hukuman yang akan datang atas umat Allah dan tanah perjanjian. Jadi gini, di dalam Hosea 4 ayat 6 tadi, kata binasa tadi itu digunakan juga dalam konteks yang berbeda, kata kerjanya dari Nabi Yeremia yang dia pakai ini, untuk air mataku yang tidak berhenti-berhenti. Artinya gini, kalau kamu tidak kenal Tuhan, kamu akan hidup dengan tangisan terus. Kamu akan menangis terus. Itu sebabnya Yeremia menangis karena penghukuman yang akan datang. Kenapa? Karena manusia menolak pengenalan akan Allah. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan Anda mempelajari strategi iblis, cara kerja iblis, taktik iblis. Tapi saya mengajarkan Anda, berilah porsi harimu, berilah porsi hatimu, berilah waktumu lebih banyak dalam menyelami, mempelajari, mengalami, bahkan penetrasi masuk kepada jantung pengenalan akan Tuhan. Dengan Anda mengenal Tuhan, Anda gampang mendeteksi semua bentuk pengajaran yang datang, bahkan kekuatan lawan iblis apapun bentuknya. Karena Anda sudah punya yang benar. Yeremia menangis dan Yeremia kasih tahu ini, bahwa aku sedih sangat dalam. Kenapa? Atas hukuman yang akan datang atas umat Allah dan tanah perjanjian. Karena mereka nggak mau bertobat. Karena mereka nggak mau kenali Tuhan, mengenal Tuhan. Ini perlu kita ngerti. Nah, dengar ya. Jangan habiskan waktu dan hari-harimu lebih banyak dalam mengekspos kekuatan musuh. Bisa dimengerti. Tapi habiskan hari-harimu dalam mengekspos kedahsyatan Tuhan, kedahsyatan Yesus. Bukankah setiap kita yang percaya telah menerima kuasa itu? Kuasa untuk menginjak dan mengalahkan
bahkan melumpuhkan, bahkan mematikan. Ingat baik Bapak Ibu, Alkitab berkata, you punya iman sebesar sesawi aja, biji sesawi itu, you pindahkan gunung. Itu hal-hal yang hal-hal yang mustahil begitu, you bisa lakukan. Gunung segede itu kamu bisa pindahkan. Artinya itu apa maksudnya? Artinya Tuhan sedang bilang, jangan remehkan potensi terbaik Tuhan di dalam Anda. Dia meletakkan benih iman di dalam Anda untuk bertumbuh menghasilkan hal-hal yang tidak biasa. Jadi maaf nih, kalau Anda kekurangan beras, kekurangan ekonomi mungkin, oke lah Anda cuma lapar. Fisikmu yang bermasalah, perutmu berteriak, aku lapar, aku butuh makanan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa waktu kamu ngalamin masalah, kamu terganggu, dan bahkan kamu tidak bisa berteriak Tuhan, seperti kamu berteriak bahwa kamu lapar gitu loh. Bisa dimengerti Bapak Ibu. Jadi gini, kalau Anda bisa berteriak lapar dan haus karena fisikmu butuh makan minum, kenapa kita nggak bisa berteriak Tuhan seperti situasi waktu Anda lapar dan haus gitu loh, secara fisik. Kejar Tuhanmu, alami dia. Nah, kenapa banyak dari kita mengalami kekalahan-kekalahan? Karena kita tidak kenal Tuhan. Gitu loh. Karena kalau kamu kenal Tuhan, kamu tahu bagaimana menggunakan setiap senjata yang iblis datangkan kepadamu. Yesus mengalahkan iblis dengan menggunakan perkataan dan kalimat kebenaran. Anda pun harus begitu, kita pun begitu. Semua kita punya masalah. Tapi pertanyaannya, jangan kamu masuk dan berenang serta menikmati masalahmu. Gitu loh. Tapi kamu belajar untuk melihat Tuhan di setiap agenda ini. Itu memang gak gampang. Karena kita masih daging. Gitu loh. Nah, tapi baik Bapak Ibu, mari kita belajar ini. Iblis diambil dari kata Yunani yang diabolos. Iblis diambil dari kata Yunani itu diabolos. Namanya diabolos. Nah, diabolos artinya apa? Pendakwa, penuduh, dan lawan. Setan diambil dari kata Yunani itu satanas. Artinya musuh, lawan. Jadi setan dan iblis itu sama. Ya. Karena pengertiannya apa? Penuduh, pendakwa, lawan, musuh. Itu. Nah, jadi ketika saya berbicara hadapi lawanmu, artinya begini. Hadapi sekarang gini, jangan hadapi keinginan-keinginan kamu itu loh, keinginan-keinginan daging, gitu loh, keinginan mata, keangkuhan hidup, yaitu hadapi dia, bunuh dia, jangan biarkan dia berkembang. Nah, keinginan-keinginan ini, yang saya bilang tuh keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu apa? Perseteruan, ya konflik, amarah, apa? Tidak ada penguasaan diri. Ya, itu keinginan-keinginan itu harus dibunuh. Dan itu kamu perlu belajar. Belajar untuk membunuh. Makanya dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 10 tadi, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya adalah berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kenali hati Tuhan, lalu kerjakan bagian di situ, bagian Anda di situ. Panggilan Anda di situ. Karena dengan kita mengenal hati Tuhan, tidak akan gampang kita diracuni. Nah, oke, mari kita belajar ini. Markus pasal 16. Ya, Markus pasal 16, kenapa saya begitu getol untuk mengajarkan Anda tentang kenal Tuhan? Nah, Markus pasal 16, perikopnya judul Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga, ya. Oke, itu judul perikopnya. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya
Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Jadi saudara dengar ini baik-baik ya. Yesus pertama kasih tunjuk kepada Maria, menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini pernah dikuasai oleh 7 setan ini. Nah, ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya tuh di situ tuh Maria Magdalena. Mereka tidak percaya. Bingung kan? Ini tidak percaya. Jalan dengan Yesus tapi tidak percaya. Ketika informasi kebenaran ini disampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, bahwa aku Maria Magdalena melihat dia. Gitu. Ayat 12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 2. Oke, kata tidak percaya ada 2 di situ. Maria Magdalena sampaikan apa yang telah dialami dia dalam kebangkitan Kristus ini. Murid-murid nggak percaya. Di berikutnya lagi, 2 orang ini sampaikan maksud lagi. Mereka tidak percaya lagi. Oke, nah, mari. Di ayat yang ke-14 ini jelas. Lihat ya. Akhirnya Yesus memutuskan untuk menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini yang saya mau bilang. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengerti. Yang menjadi kebingungan artinya saya bertanya-tanya, ini murid-murid ini, Yesus tuh beberapa kali udah ngomong bahwa saya akan bangkit, bla 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 bla, saya mati, kemudian saya bangkit, saya terangkat ke sorga, bla bla bla. Ketika informasi ini sampai kepada mereka, mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya. Itu yang Tuhan katakan bahwa aku mencela ketidakpercayaan kamu. Kedegilan hatimu. Berarti kasarnya begini, kasarnya gitu. Ini murid-murid kenal Tuhan nggak? Itu. Nah, situasi murid-murid 11 ini memberikan informasi kepada kita bahwa apa yang mereka alami itu juga yang bisa kita alami. Apa yang mereka lakukan kemungkinan besar kita bisa lakukan. Kemungkinan besar kita tidak percaya. Nah, itu sebabnya pesan pagi ini, kenalilah Tuhanmu. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana bersikap ketika informasi itu sampai kepada kita, kebenaran sampai kepada kita. Sebab apa yang kamu pelajari, apa yang kamu hidupi itu akan menjadi karakter kamu, gitu loh. Nah, Tuhan tahu gitu loh. Nah, di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi begini, orang yang percaya dan kenal Tuhan, dia berjalan di atas tanda-tanda ini. Dia berjalan dalam tanda-tanda Tuhan. Apa tanda-tanda Tuhan? Yaitu mengusir setan, bla bla bla. Sekali lagi, saya katakan bahwa waktu Anda mengenal Tuhan, Anda gampang sekali mengalahkan segala situasi dan bentuk kehidupan yang terjadi di sekitar saudara. Ya. Nah, coba lihat ini. Ketika saudara kenal Tuhan, mudah untuk Anda mendeteksi apa yang palsu. Ya. Nah, ingat, tidak ada yang salah ketika kamu mempelajari kekuatan iblis atau cara kerjanya dan sebagainya. Tidak ada yang salah. Kita perlu belajar itu juga. Tapi ingat, jangan terlalu memberi porsi yang lebih untuk hal itu. Tapi kenali Tuhan, porsinya harus lebih banyak. Gitu. Jadi gini, belajar tentang iblis harus lebih kurang dari belajar tentang Tuhan, belajar tentang kebesaran Tuhan. Itu Yesus harus lebih. Nah, waktu belajar tentang kehebatan Tuhan tuh harus lebih. Nah, kita tidak dapat mengusir sesuatu yang kita tidak ketahui atau mengerti. Gitu. Nah, ketidakpedulian membuat kita tidak bergerak. Diam dan pasif karena itu bukti bahwa kita tidak mengerti. Ketidakpedulian memberi peluang untuk kita didatangi atau pintu masuk bagi kekuatan lain. Penting untuk Anda dan saya mengenal Tuhan. Ya, dengan kamu mengenal Tuhan, gampang sekali kamu mengenal musuh. Gitu. Nah, banyak orang percaya gagal bertanggung jawab untuk mendewasakan diri sendiri. Sehingga rencana Tuhan dalam hidup mereka terhalang. Banyak dari kita tidak disiplin diri. Akhirnya kita banyak sekali kebenturan dengan yang namanya itu penghalang-penghalang dalam kehidupan ini. Dengan kamu mengenal Tuhan, kita mudah juga mengenal serangan dari kekuatan lain. Nah, ketekunan dalam hal latihan militer berguna saat serangan mendadak datang. Jadi semakin banyak Anda berlatih mengenal Tuhan, hidup dalam agenda dan hadirat Allah, belajar kebenaran, kuasai firman Tuhan, hidupi firman itu, hidupi kebenaran, berjalan di dalam agenda Yesus itu, gampang sekali ketika serangan mendadak datang, Anda cepat bereaksi. Gitu. Kenapa? Karena Anda terlatih. Ingat baik, latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah kita yang dilatih dari waktu ke waktu akan membesarkan kekuatan spiritual kita. Orang cenderung kalah dalam kehidupan spiritual dia karena dia tidak berlatih. Kita berharap hari ini kita berdoa, besok kita dapat jawaban. Dengar saudaraku yang diberkati Tuhan, Anda berdoa dari waktu ke waktu. Itu baik untuk apa? Ketekunanmu, untuk jiwamu. Itu menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu. Nah, konfrontasi artinya permusuhan atau pertentangan. Konfrontasi ilahi dihasilkan oleh roh yang dewasa. Gitu loh. Jadi waktu kamu diserang, kamu tahu diserang mendadak pun kamu tahu bagaimana harus bereaksi. Kedewasaan spiritualmu lah yang berdiri di sana.
dan menghadang setiap penghalang itu datang. Nah, penting untuk kita dilengkapi firman. Dengan kita memiliki firman, Alkitab berkata Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Oleh apa? Firman Kristus. Jadi waktu kamu punya kebenaran Allah, kamu punya Yesus, kamu punya hal-hal yang tidak biasa. Gitu. Nah, konfrontasi kadang-kadang muncul dengan jawaban lembut, dengan perbuatan baik. Kadang-kadang konfrontasi itu keras. Artinya begini, iblis bisa datang dengan hal yang lembut, iblis bisa datang dengan orang-orang berdasi, iblis bisa datang dengan orang-orang yang punya potensi, iblis bisa datang dengan orang-orang yang memiliki sikap baik. Bisa. Pencuri sekarang memiliki sikap baik. Dia bukan datang dengan kekerasan. Gitu. Tapi dia datang dengan kelembutan. Anda bisa tahu. Dan sulit untuk memprediksi kekuatan-kekuatan penipuan sekarang. Gitu. Berapa sering saya mendapati orang-orang tertipu karena bukan rayuan, tapi karena hadiah atau reward bahwa kamu nabung di sini bla 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 bla. Kita dibawa, jadi manusia, kecenderungan manusia kita lebih suka dan orientasi kepada hadiah. Tapi kita lupa bahwa tidak semua hadiah itu akan datang buat kita. Kenapa? Karena kita tidak belajar proses bagaimana Anda mendapatkan hadiah. Dengar baik, hadiah yang mahal itu datang dari sebuah proses, bukan datang dari sebuah kemudahan. Nah, berapa banyak dari kita? Nah, kalau saudara belajar semua orang-orang sukses di negeri ini, bahkan di dunia ini, mereka tidak lahir dari kemudahan. Mereka lahir dari tekanan-tekanan kehidupan. Jadi kalau iblis bisa datang dengan kemudahan-kemudahan dalam hidup Anda. Dan selalu ingat bahwa tidak semua yang datang di pandangan mata tuh yang enak, yang baik, itu dari Tuhan, saudara. Lihat Lot. Lot lihat lembah Yordan, nice banget. Bagus, berair, padang rumput, punya sumber-sumber air. Tapi Lot tidak mempelajari. Mungkin Lot kurang literatur atau pustaka, daftar pustaka untuk mempelajari tentang Sodom dan Gomora yang ada di lembah situ. Dan kemudian kita dapati beberapa tahun kemudian api dan belerang turun dari Tuhan untuk menghabiskan Sodom dan Gomora. Dan itu pun Lot diloloskan oleh apa? Doa Abraham, bukan? Nah, tapi hari ini saya berharap Bapak Ibu, yang pahit jangan cepat dibuang. Siapa tahu itu baik bagi jiwamu. Dan yang manis juga jangan cepat ditelan. Siapa tahu itu pekerjaan iblis untuk menghancurkan Anda. Nah, ingat baik saya katakan tadi, konfrontasi kadang-kadang muncul dengan jawaban lembut. Gitu loh. Jadi kita berhati-hati. Itu sebabnya saya mengajarkan Bapak Ibu, kenalilah Tuhanmu. Begitu. Kenalilah Tuhanmu. Ya. Kenalilah Tuhanmu. Dan lalu kemudian, tapi ada iblis juga yang datang dengan perawakan yang kasar. Nah, belakangan ini kita tahu bahwa beberapa situasi dan peristiwa keamanan dan kenyamanan beberapa suku atau ras tertentu, baik di Amerika maupun di beberapa belahan dunia lain, itu seperti ditekan gitu. Mereka ada di dalam konflik-konflik kepentingan. Konflik di negara lain, mereka justru bawa ke sini gitu loh. Nah, berhati-hati. Konflik Israel-Hamas kita bawa kepada negara-negara kita masing-masing. Ya keliru, bos. Nah, itu semua tentang spirit itu. Nah, kita kenali Tuhan supaya kita tahu bagaimana bersikap dengan semua situasi yang ada. Yang lebih aneh lagi, kita yang nggak tahu tentang situasi konflik, kita coba masuk ke sana dan memberi pendapat yang sesungguhnya jauh dari sejarah yang mereka miliki dan punya. Gitu loh. Nah,
Makanya beberapa orang bertanya, Pak Fen, apa menurut pendapat dan Pak Fen terhadap Israel dan Hamas berantem ini? Saya bilang, oh, saya tidak punya komentar untuk itu. Tapi kalau you tanya ini pribadi, saya akan jawab Anda pribadi. Gitu. Nah, karena saya tidak mau menggunakan sosial media untuk mencoba menciptakan opini-opini yang sebab gini, ketika saya sodorkan satu opini, orang lain juga punya opini lain. Dan saya tidak mau menimbulkan perbantahan di situ. Saya nggak mau kita masuk di dalam ranah-ranah konflik yang seharusnya tidak perlu. Gini, kejar Tuhanmu supaya kamu tahu bagaimana kamu bersikap. Itu aja. Sebab semua situasi-situasi ini, media massa memblow up, artinya memunculkan semua situasi ini untuk memancing suasana dengan apa? Anda tahu nggak? Ketika Anda terpancing, yang untung siapa? Sosial media. Gitu. Karena Anda menggunakan beritanya terus. Mereka senang. Gitu. Nah, itu yang saya mau bilang. Gaungkan kebenaran. Posting kebenaran. Posting ayat-ayat firman di dalam wall kamu itu. Posting banyak-banyak. Gitu. Kalau orang gak mau nonton, gak mau lihat kebenaran firman yang kamu posting, I don't care. Tidak peduli dengan itu. Yang penting tugas kamu, bersihkan kamu punya wall itu dengan kebenaran. Masukin Alkitab terus di situ. Gitu. Nah, cuci bersih wall kamu itu. Jangan kasih masuk itu kata-kata negatif. No. Kamu pikir, gini. Kamu pikir dengan kamu maki-maki, dengan kamu bully orang, dengan kamu jelek-jelekin orang. Terus kamu dapat hadiah. No. Kamu tinggal di waktunya, kamu dihukum. Surat Matius mengatakan jelas, kitab Matius menjelaskan jelas. You berkata kafir dan jahil, diperhadapkan dengan neraka. Itu jelas sekali keluar dari mulut Yesus. Jadi mari kita berhati-hati. Dengarkan khotbah saya di page Rockdover minggu kemarin itu. Dengarkan itu. Karena saya bicara tentang orang-orang pembunuh. Gitu. Nah, siapa orang-orang pembunuh itu? Nah, itu yang saya bilang. Jadi gini. Tulisan-tulisan kamu, pesan-pesan kamu yang ada di sosial media itu menggambarkan situasi hatimu. Jadi kalau Anda tidak benar dan tidak bijak dalam menggunakannya, kamu akan dilipas habis. Kalau Anda masuk kepada level menghakimi, mencela orang, dan sebagainya, ya itu berarti topik pembicaraan Anda setiap hari di rumah, bahkan dalam kesendirian, berarti topik pembicaraan Anda lebih banyak belajar tentang iblis daripada tentang Tuhan. Bisa dimengerti. Jadi tulisan Anda di sosial media itu mencerminkan siapa yang kamu belajar. Apa pelajaran kamu? Siapa yang mengajar kamu? Siapa guru kamu? Gitu. Nah, jadi kalau kamu penuh dengan otak positif, dengan hati yang baik, kamu punya wall itu akan ditutupi dengan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita serius dengan hidup ini. Nah, Tuhan tidak membebaskan kita dari suatu masa mendatang. Dia tidak tahu kita melalui sesuatu disalib atau tidak. Jadi gini, Anda ingin capai masa depan, Anda harus melewati salib. Proses itu yang membuat kamu mendapatkan masa depan. Tidak ada insinyur yang membangun bangunan lantai 7-8 itu tanpa lewat pendidikan. Pendidikan itu proses untuk dia masuk ke sana. Saya tidak akan percaya orang untuk bangun rumah saya tanpa melewati pendidikan yang normal. Bisa dimengerti. Pendidikan formal begitu. Nah, saya tidak akan percaya rumah saya untuk orang yang cuma baca sketsa. Oh begini, bangun tiangnya taruh di sini. Nggak bisa. Saya perlu mempercayakan orang yang benar-benar mengerti tentang membangun. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga bisnis. Saya pernah bahas itu bukan? Ayahnya Yusuf tukang kayu. Jadi ketika Yesus mengajar tentang dua dasar dalam hal membangun rumah,
di atas pasir dan batu karena dia seorang tukang. Ini yang membuktikan dan kita belajar mempercayai dia. Bahwa membangun segala sesuatu harus memiliki dasar pengetahuan. Sama saudaraku, kalau Anda ingin lihat kehidupan spiritual Anda semakin wah dan mantap begitu, kenali Tuhan. Kenali Tuhan. Nah, saya tulis di sini, kita harus mengenal karakter Tuhan untuk mewujudkan suatu serangan kepada kejahatan. Kenali dulu karakter Tuhan. Karena kalau karakter Tuhan lemah lembut, dia tidak akan serang manusianya, tapi dia serang spiritnya. Gitu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita melawan spirit yang menguasai orang-orang tertentu. Tuhan tidak akan mempercayakan orang-orang hebatnya yang tidak melewati salib, proses. Tuhan tidak akan percayakan orang yang tidak melewati proses. Anda baca dari Kejadian sampai tutup kitab Wahyu. Semua manusia yang Tuhan pakai, itu manusia yang melewati proses. Baru prosesnya tuh pahit semua. Hampir sebagian besar nabi-nabi Tuhan sampai kepada rasul, itu matinya sadis semua. Ada yang dipenggal, ada yang digoreng, ada yang dimasukin ke dalam pohon kayu, lalu kemudian digergaji. Coba lihat saudara. Sejarah gereja mencatat bahwa Petrus salibnya terbalik. Mengerikan memang. Gitu. Sekali lagi, hal yang menarik untuk kita belajar sekarang adalah mati sebagai martir itu hal biasa. Karena rasul-rasul juga mati seperti itu. Tapi hidup sebagai martir itu berat. Kenapa? Karena orang maki Anda, Anda tidak balas. Orang bully Anda tidak balas. Nah, itu namanya hidup sebagai martir. Disakiti tapi mengampuni. Dihujat melepaskan pengampunan. Itu berat Bapak Ibu. Itu berat. Itu berat. Itu berat. Tahukah saudara, untuk mendeteksi seorang sahabat itu dia baik atau tidak, kasih dia, pinjamkan dia uang. Saudara lihat, dia baik nggak? Kadang-kadang uang itu menjadi alat ukur untuk mendeteksi hati seseorang. Kita dapati bahwa orang paling sering suka menitip anaknya, tapi jarang menitipkan uangnya. Bisa dimengerti. Itu. Bagaimana supaya kita mempelajari dan mengenal Tuhan lebih lagi? Nah, saya mau mengajarkan Bapak Ibu, mari lewati doa dan firman Tuhan. Dan kemudian apa? Belajar dari pemimpin-pemimpin rohani, belajar dari gembalamu. Gitu. Orang yang belajar dari kepemimpinan di atas dia, orang itu rendah hati dan mudah dipercaya oleh Tuhan. Godaan datang dengan cara iblis membuat rencana-rencana untuk menggagalkan kehendak Tuhan dan hidup Anda. Karena itu memang pekerjaan iblis. Dia ingin menghancurkan Anda. Apapun alasan bangun hidupmu di atas konsep pengenalan akan Allah yang benar. Nah, kembali ke Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah,
Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi gini, kamu menolak diajar Tuhan, kamu menolak pengenalan akan Allah, berarti kamu sedang mendatangkan masalah bagi keturunanmu. Kamu sedang mendatangkan masalah bagi anak cucumu. Itu aja. Makanya saya mengajarkan anak-anak saya, baca Alkitab kamu. Jangan biarkan dia diam di situ. Karena kalau kita tidak mendesak anak-anak kita, kita tidak ajarkan anak-anak kita, kemungkinan besar keturunan di bawah kita yang kesekian itu bakalan jadi ateis. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Gitu. Itu sangat jelas. Nah, menolak engkau menjadi imamku. Gitu. Wow. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Sayang, tolong tutup pintu dulu sayang. Gitu. Nah, ini penting buat kita, buat kita, gitu Nah, sayang, tolong tutup pintu sayang. Oke, nah, di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini jelas sekali. Mari kita belajar sesuatu yang baik dari apa yang Tuhan sodorkan buat kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketekunan latihan dunia militer, tujuannya apa? Untuk mengantisipasi yang namanya serangan mendadak datang. Perlu, saudara. Makanya latihan badani itu terbatas. Latihan rohani, spiritual, ibadah itu harus terus menjadi bagian kita. Dengar ini. Tuhan tidak membebaskan kita dari sesuatu, kemudian menguji kita dengannya. Dia tidak mengizinkan kita melalui suatu kondisi yang telah dia bayar di kayu salib, saudaraku. Maksudnya, kenali Tuhanmu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Itu, saudara. Kita harus mengenal karakter Tuhan. Apapun alasannya, kita harus kenal itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengenal semua itu? Bagaimana supaya kita bisa kenal Tuhan lebih? Kenali Dia lewat doa, firman, dan pemimpin rohanimu, gembalamu. Godaan datang dengan cara iblis membuat rencana-rencana untuk menggagalkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Itu adalah suatu serangan yang dibuat agar kita berdosa dan mengeraskan hati melawan Tuhan. Tipu muslihat, tipu daya yang tersembunyi, ini tidak sejelas godaan. Suatu tipu muslihat mencobai untuk memikat Anda seperti sihir. Gitu.
Saya pernah bahas tentang Simpson. Bagaimana Delila merayu dia. Saya juga pernah bahas tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Dan Anda bisa mengikutinya seri-seri yang kemarin. Semuanya tipu muslihat ini. Nah, kebenaran adalah satu-satunya penangkal bagi penipuan. Itu sudah. Kebenaran itu satu-satunya penangkal bagi penipuan. Bagaimana Anda bisa mengalahkan, gitu? Anda bisa mengalahkan penyembahan yang salah. Bagaimana caranya? Dengan cara menyembah yang benar. Ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, iblis itu seperti punya hierarki. Gitu. Nah, Efesus pasal 6 ayat 12, saya baca buat Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dengar baik, Efesus pasal 6 ayat 12 jelas banget. Iblis itu punya hierarki. Kita tahu bersama ada kata pemerintah-pemerintah. Nah, pemerintah-pemerintah ini mewakili kekuatan dan kekuasaan yang berlaku pada suatu negara dan pemerintahan. Gitu. Kemudian penguasa-penguasa memiliki wewenang dan kuasa untuk bertindak di lingkungan manapun yang terbuka bagi mereka duduki dan menguasai. Nah, penghulu-penghulu dunia adalah spirit-spirit jahat yang memerintah kegelapan dan kebutaan dunia, membutakan mereka saat melakukan kejahatan. Jadi gini, dia kuasai orang-orang, dia kuasai manusia-manusia untuk membutakan mata. Sehingga tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia dianggap benar bagi mereka sebagai pelaku. Gitu loh. Roh-roh jahat beroperasi di udara. Sasaran mereka adalah gereja. Itu aja, orang percaya. Cara yang dipakai adalah apa? Penipuan. Dia tipu. Makanya saya bilang, milikilah uang asli supaya Anda tahu dan tidak tergiur dengan yang palsu. Kalau Anda punya pengetahuan yang asli tentang uang asli, Anda tidak akan terganggu dan gampang sekali mendeteksi itu palsu atau tidak. Anda harus punya Yesus. Kita punya Yesus. Kita harus punya firman. Kalau nggak punya firman, aduh, kenapa kamu kalah-kalah? Karena kita tidak kenal Tuhan. Kita kalah dengan kehidupan. Kita terlalu cepat balas orang. No, tenang aja. Gitu. Saya suka sekali Daud itu. Waktu dia dikejar-kejar, Daud punya sama Saul. Daud punya kesempatan untuk menghabisi Saul. Punya kesempatan, beberapa kali punya kesempatan. Tapi dia punya kalimat bilang ini, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi. Ini orang sangat mengerti sekali apa itu urapan dan apa itu kebenaran. Dia ngerti banget. Dia ngerti. Dia punya kesempatan untuk membunuh, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, musuh akan menyerang pikiran, tubuh, dan roh Anda. Gitu. Seperti tadi saya katakan,
Efesus pasal 6 ayat 12. Itu, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, toh, bukan fisik. Sama seperti Daud. Daud bilang, aku nggak mau bunuh Saul. Itu bukan agenda saya. Saudara dengar baik. Ending dari kematian Saul apa? Bunuh diri. Dia bunuh diri. Dia jatuhkan dirinya di atas pedangnya sendiri, toh. Artinya Daud tidak perlu mengotori tangannya. Saya pun mesti kasih tahu, memberitahu kepada saudara sini. Kalau ada orang yang membenci kamu, ya sudah nggak usah tanggapi. Itu biasa, gitu. Anda nggak bisa larang burung terbang di atas kepala Anda, tapi waktu dia mau buat sarang di kepalamu, kamu berhak melarangnya, mengusirnya. Gitu. Jangan biarkan perkataan negatif mendarat di hatimu, jangan. Nah, musuh akan menyerang pikiran, tubuh, dan roh Anda. Untuk apa? Menduduki. Itu. Supaya kita kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Itu tujuannya. Lalu apa? Kehilangan kekuatan dan kecermatan rohani. Tidak ada lagi kayak kehidupan yang punya masa depan. Sukacita atau terobosan di dalam hidup. Aduh, semakin kurang. Karena itu memang tujuan iblis. Iblis menaruh hal-hal yang tidak enak di dalam kamu. Menurut agenda dia loh. Supaya apa? Saudara kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Jadi haus untuk Tuhan itu udah gak ada. Pengejaran akan Tuhan gak ada. Mengenal Tuhan itu udah gak mau. Ya kita akan tahu sendiri. Orang itu dia kuat atau tidak apa. Dikirimlah masalah gitu. Jadi musuh menyerang pikiran atau tubuh atau roh kita. Anda akan merasa tidak seperti diri Anda sendiri. Anda mulai kehilangan percaya akan Tuhan. Sama dengan murid-murid. Di dalam Markus pasal 16 itu. Kita lihat. Disampaikan Maria Magdalena tentang kebangkitan Yesus. Kemudian 2 orang lagi yang keluar kota dijumpai Tuhan. Mereka beritahu lagi, murid-murid gak percaya, 11 murid gak percaya. Padahal mereka tuh sudah diinformasikan, sudah dikasih tahu sama Tuhan. Gue bakalan mati, Tuhan bakalan mati dan bangkit, bla 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 bla. Tapi mereka gak percaya. Apa yang dialami murid-murid, ini seperti menggambarkan kita bahwa kita bisa seperti itu. Kalau murid-murid bisa, ya kita juga bisa seperti itu, tidak percaya. Salah satu taktik terbaik yang dipakai iblis untuk menyerang orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, adalah perasaan tertolak, terintimidasi, dan tidak layak. 3 hal ini, dengar baik. Perasaan tertolak, terintimidasi, dan tidak layak. Paling sering saya mendapatkan, kenapa kamu gak melayani? Aku gak layak ya. Siapa yang bisa bilang kamu tidak layak untuk melayani? Nah, terintimidasi itu seperti spirit Isabel itu yang saya pernah bahas buat Bapak Ibu tuh. Gitu. Terintimidasi. Dia ambil kekuatan kamu. Dia ganti kelemahan. Dia tekan kamu. Dan apa? Tidak layak. Itu iblis. Kembali ke pernyataan saya. Kenali Tuhanmu. Maka perasaan tertolak, terintimidasi, dan tidak layak menjauh. Melayani Tuhanlah dengan potensi yang Tuhan taruh di dalam saudara. Saya akan stop sampai di sini.
Saya berharap Bapak Ibu bisa pahami dan mengerti. Seperti Hosea 4 ayat 6 itu. Kenali Tuhanmu. Umat binasa karena tidak mengenal Tuhan. Itu saja. Umat binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jadilah kuat, jadilah tenang dalam semua perjalanan hidup saudara. Bangkit dan jadilah terang. Sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan sedang terbit atas kamu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu yang sama bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau. Dan hari ini saya mau menyapa dulu beberapa dari Anda. Halo Bapak Nus Suripati, aduh Bapak Nus ya nih. Bapak Mensano, Bapak Bert, waduh Desi, TJ. Sorry. Selamat bergabung Ibu Pendeta Titiwas. Senang sekali bisa melihat Ibu Pendeta bisa join bersama dengan kita di sini. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Muskita Arson dan Bapak Pendeta Dadan Su dan Ibu yang luar biasa Nona Sahurila dan Bapak Hendrik Simatau. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Rosalina Soplera dan Bapak Pendeta Jonathan Edi Heriawan. Apa kabar Bapak Jonathan? Selamat bergabung untuk Bapak Yosef Laberi. Dan selamat bergabung untuk Ibu Pauline Maulo Rahayaan. Tetap semangat, tetap sehat Ibu Pauline. Maju terus dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pamela Saila Tua dan Bapak Augie serta Joe dan Hana yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Stelo Horki, Tuhan berkati. Febiola Latuprisa. Denada Romodar Patiasina, apa kabar? Tetap maju dalam Tuhan ya. Dan selamat bergabung untuk teman-teman Ibu Yola Loterba, Ibu Desi Simatau, dan Ibu Mona Saetapi. Tuhan memberkati, tetap semangat. Haleluya. Dan Yulia Titi, apa kabar? Tuhan memberkati dan tetap maju di dalam Tuhan. Baik. Dan Ibu Dian Masih, apa kabar? Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Ivon Telusa Kulalean, wow, mantap sekali ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, untuk semua hamba Tuhan yang sudah bantu saya untuk doa Ibu Maria Elake, beliau sudah mulai pulih. Bagian-bagian yang bengkak sudah menurun. Oh puji Tuhan Ibu Dian Masih. Tuhan memberkati, tetap semangat bagi setiap kita. Nah, baik, mari kita satukan hati dan kita berdoa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa hari ini. Dan kita masih terus tetap berdoa buat Ibu siapa tuh ya? Maria Elake ya, Ibu Maria Elake. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu arahkan tangan saudara di layar pembicaraan kita ini. Kita satukan hati dan kita doakan Ibu Maria Elake. Dan jangan lupa juga berdoa kepada mereka yang pengen punya baby ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi atas Ibu Maria Elake. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah berangsur-angsur pulih yang Tuhan kerjakan. Dan tangan yang sama turun kepada Bapak Ibu yang dalam pernikahan dan pengen punya baby. Tuhan berkati Ibu Email, Tuhan berkati Ibu Ans, Tuhan berkati semua ibu-ibu yang mungkin saja pengen punya baby. Dan hari ini kami perkatakan Tuhan, ada benih ilahi di sana. Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan hal-hal yang besar sedang datang dalam kandungan istri mereka.
Dan aku percaya Tuhan ada nabi, ada orang hebat yang akan dilahirkan dari kandungan istrinya. Tuhan Yesus terima kasih, dan aku perkatakan Tuhan mujizat Bapa terjadi dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Urapi, kuduskan, dan berkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, hikmat Allah, kecerdasan dan kemampuan dari Bapa di surga turun Bapa kepada keluarga besar Laberi. Tuhan pakai mereka untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada dan mengikuti program ini. Berkati Ibu Pendeta Titi Was, Ibu Magdalena Purwaningsi, sampai kepada hambamu Dadan Su. Tuhan berkati, urapi dalam nama Yesus. Bahkan Arson Muskita Tuhan berkati. Aku percaya Tuhan Yesus, pesan Tuhan turun atas mereka dan memberkati mereka, memberkati jemaat yang mereka melayani dan gembalakan. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di esok hari dalam berkat dan anugerah yang sama dengan waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.